warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidinil haqq dinil Islam bi kitabil Qur'anil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan dan masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama menjadikan kita umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umat, sebaik-baik umat, yang insya Allah di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat yang lebih dulu dari umat-umat yang lain. Amin. Memberikan kepada kita anugerah kitab yang paling sempurna dan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Qur'an, dan juga masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sampai utamanya kenikmatan iman wal Islam, masih sehat walafiat, tidak ada yang kena corona, alhamdulillah. Ya, Allah masih memberi kita, memberikan kepada kita kebahagiaan, masih berkumpul dengan orang-orang yang kita cinta, yang kita sayangi, istri, sanak keluarga, para kerabat, kawan-kawan. Juga masih memberikan anugerah kepada kita apa? Inayah, pertolongan, wal hidayah, petunjuk untuk tetap kita taklim, belajar dan belajar, berkumpul, berzikir dan berzikir semampu kita. Dan alhamdulillah, nasihat bagian daripada mengingat-ingat dan bertambahnya ilmu kita. Amin. Saudara-saudara yang saya cintai, jadi malam ini seperti biasa kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin kita malam Selasa. Intinya tentunya kita berharap bahwa semua amal-amal soleh yang kita lakukan ini akan menjadikan satu wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua, mengabulkan hajat kita semua, menjauhkan kita dari berbagai macam masalah, menambah kuatnya iman Islam kita. Jika memang kita waktunya kita kembali ke rahmatullah, kita kembali di dalam husnul khatimah. Juga menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di dalam dunia. Jadi para jamaah rahimakumullah, semua amal-amal soleh ini bisa dijadikan wasilah. Semua kegiatan yang positif bisa menjadikan wasilah. Ini harus kita ketahui semua. Di mana di dalam surat Al-Maidah ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wallahu a'lam bimurad maknanya. Jadi maknanya kurang lebih Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kalian kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan carilah oleh kamu jalan. Wasilah itu jalan, ya, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berjihadlah kamu semua
untuk Allah Subhanahu wa taala agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, di dalam perjalanan hidup kita, sekecil amal soleh apapun itu ada nilainya, dan itu akan menjadikan wasilah. Maka kita tidak cukup sholat dalam hidup ini, tidak cukup baca Quran, tidak cukup sedekah, tidak cukup silaturahim. Apapun yang bisa kita lakukan yang menyangkut kebajikan itu bisa menjadikan wasilah. Nah, itu wasilah. Jadi tawasul ini artinya wasilah. Dan kita boleh minta kepada Allah SWT, ya Allah, dengan wasilah sedekah yang saya berikan, misalnya kita bersedekah. Ya Allah, dengan wasilah yang saya berikan sedekah kepada si fulan bin fulan, pada siapa saja, kabulkan hajatku ya Rabb. Untuk usaha apa? Sebutkan sama kita halal. Dalam riwayat Rasulullah SAW didatangi oleh orang buta. Orang buta itu datang kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kata orang buta, ya Rasulullah, aku kepayahan, tidak ada yang menuntun aku karena mataku buta. Maka kata Rasulullah SAW, sholatlah kamu, berwudulah kamu, dan sholatlah kamu. Kemudian berdoalah kamu kepada Allah SWT. Katakanlah, ya Allah, dengan nama Nabimu Muhammad SAW, sehatkanlah jasmani dan rohaniku, khususnya mataku, ya Allah. Selesai dia berdoa begitu, maka orang buta tersebut melihat langsung seperti dia tidak pernah buta. Nah, jadi kita boleh berwasilah, ya. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahtu ilaika bihabibika wa nabiyika. Ya Rabb, aku hadapkan wajahku kehadiratmu ya Rabb, atas nabimu ya Nabi rahmah, Nabi yang kau cintai membawa rahmat. Apa? Ikti hajati, kabulkan hajatku ya Allah. Nah, yang kita baca dalam tawasul itu, yang sering kita katakan di dalam penutup doa kita, nas'aluka ya Rabb, kami bermohon kepada Engkau ya Rabb. Nahnu natawassalu ilaika ya Rabb, aku bertawasul kepada Engkau ya Rabb, bijahi Rasulullah, dengan keagungan Rasulullah SAW, bi mu'jizati Al-Qur'anil Azim, dengan mukjizatnya Al-Quran, bi barakatuh makrona, dengan keberkahan apa yang kami baca, bi karomati, dengan apa? Kemuliaan Jami' auliya Allah, dengan keberkahan kemudian para wali-wali ya Rabb. Bi maunati, dengan maunat ibu bapak kami, umi wa abina, umi dan bapak kami. Bi barakati, dengan keberkahan guru-guru kami. Nas'alukan taksifana humana wa gumana wa tuwasila muradana wa tubalighu maqsad taqdi hajatuna, kami kan hajat kami ya Allah. Nah, ini namanya wasilah. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, lakukanlah amalia-amalia soleh ini semampu kita, sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu dari wasilah mana doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, setiap amalia-amalia soleh yang kita lakukan jangan didasari dengan apa? Ujub. Ujub itu apa? Ingin dipuji, riya, pamer. Ingat-ingat, anggap amal soleh kita sebagaimana kita buang air besar di kamar mandi. Begitu selesai kita siram, tidak pernah dilihat-lihat, lupakan semua amal soleh. Nah, setelah itu baru kita minta ya Rabb, dengan apa yang kami lakukan, kami bertawasul kepada Engkau, kabulkan hajat saya Allah. Dan itu mutlak, karena Allah yang berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Silakan buka nanti dulu. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kamu kepada Allah dan carilah wasilah, jalan wasilah. Ya, wabtagu ilaihil wasilata, wabtagu ilaihil wasilata, dan cari oleh kamu wasilah, jalan
untuk apa? Untuk mencapaikan apa? Hajat-hajat kita. Ya. Waj'alu fi sabilillah, dan berjihadlah kamu di jalan Allah Taala, untuk Allah Taala. Ini kita jihad. Ini kita lagi jihad dari Sarwa, dari Banten, ini jihad. Ya, Himalib jihad, Daud jihad, Ilham jihad, semua yang datang kepada ke arah kebaikan itu namanya jihad. Dan ini di jalan bisa. Saudara-saudara berdoa, ya Allah, dengan jihadnya saya pergi untuk mencari ilmu, untuk kepada kebajikan yang sudah saya lakukan, kami mohon kepada Engkau ya Rabb, kabulkan hajat kami, jauhkan kami berbagai macam boleh. Ya. Wasilah. Nah, yang penting tadi, setiap amal-amal soleh kita jangan pernah diingat-ingat dan diungkit-ungkit kepada orang lain, tapi cukup minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah boleh, ya Allah, aku telah bersedekah ya Rabb. Jadikan sedekah ini sebagai wasilah, ya, jauhnya bala yang akan datang kepada saya. Ya Allah, dengan sedekah yang sudah saya keluarkan, jadikan wasilah Engkau sehatkan jasmani dan rohani saya. Boleh. Ya Allah, dengan wasilah apa yang saya sedekahkan, harmoniskan rumah tangga saya. Boleh. Apapun hajat kita bisa kita lakukan dengan amal-amal soleh, dijadikan sebagai wasilah. Paham? Paham? Nah, maka lakukan amal-amal soleh ini semampu kita, insya Allah jadi wasilah. Kita minta kepada Rabb kita, ya, apa yang menjadi hajat kita Allah lakukan. Amin. Kemudian di dalam berdoa ini banyak yang lupa dilakukan oleh kita. Rahimahumullah. Ya, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ada cara berdoa, ada saat berdoa. Ya, ada cara berdoa, ada syarat berdoa. Ya, cara dan saat berdoa. Anapun cara berdoa, yang pertama adalah kita tentu apa? Bersalawat dulu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di mana baginda Rasulullah SAW berkata, tidak akan sampai doa umatku ke hadirat Rabbnya sebelum dia bersalawat kepada aku. Sahih hadis. Jadi kalau kita nggak bersalawat, kita nggak akan sampai kepada Allah SWT. Yang kedua, awal juga dengan apa? Istighfar. Ya, ditamsilkan, dimisalkan, kita akan minta kepada saudara kita, kepada kawan kita. Jangan Rob kita, jangan Tuhan kita, jangan yang kita sembah manusia saja. Kalau kita punya salah kepada manusia, si A salah kepada si B, kita minta kepada si B. Si B tidak akan memberi kalau dia masih sakit hati kepada kita. Kata si B, lu gak tahu diri minta sama gua. Baru kemarin lu ngehina gua, baru kemarin lu ngelecehin gua gak akan kasih. Itu manusia. Apalagi kepada Rob kita minta kepada Rob kita sementara kita bergelimpangan dosa, sementara kita banyak salah, sementara kita banyak tidak bersyukur kepada Allah SWT, sementara kita ibadah asal-asalan saja, maka kita awali dengan istighfar. Dan yang paling bagus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca Sayyidul Istighfar. Nah, jadi ada Sayyidul Istighfar, ya. Ini untuk sampai kepada hubungannya dengan wasilah. Yang mana itu Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma salatu abulaka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar ini insyaallah minggu depan nanti saya tuliskan kalau belum hafal dengan artinya. Sayyidul Istighfar ini kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca istighfar pagi hari, siang hari meninggal, dia meninggal dalam husnul khatimah. Amin. Siapa yang dia baca malam maghrib, pada maghrib, malam itu dia meninggalnya husnul khatimah. Amin. Siapa dia yang memiliki dosa berlimpah ruah sebanyak bui lautan dan debu-debu di alam semesta ini, ketika dia baca Sayyidul Istighfar, Allah akan hapuskan. Amin. Ya, istighfar nama Sayyidul Istighfar. Ada Sayyidul Istighfar, ada Sayyidul Sholawat.
Sayyidul Salat yang suka kita baca, Allahumma sholli ala Muhammad bi'adadi man shola'a alaihi wa bi'adadi man lam yusolli alaihi, itu dan sebagainya. Itu Sayyidul kita baca Sayyidul Sholawat, rajanya sholawat. Jadi yang kita baca ini raja-rajanya ya, raja istighfar, rajanya sholawat. Nah, setelah beristighfar, apa yang kita lakukan dalam berdoa? Ini untuk pegangan kita semua, insya Allah bermanfaat. Amin. Pujilah Rabb kita. Pujilah Rabb kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya, hamdan li'awi zidah, bukan majidah. Zidah itu tambah. Ya Rabbana lakal hamdu, wahai Rabbu yang memiliki puji-pujian, puji Allah. Nah, yang ketiga, pertama salat, ketiga istighfar, yang ketiga apa? Memuji Allah SWT. Puji Allah. Walaka syukama yang bagi lijal. Kemudian apa lagi? Sebut namanya. Sebut namanya. Nah, sebut namanya apa? Misalnya kita ingin rezeki, kita buka ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, paling 3 kali. Urzuqni rizqan katsiran mubarakan, maka berikan aku rezeki yang banyak dan barokah. Ya. Kalau kita kesulitan ini buka ya Fattah, ya Fattah, iftah li, maka bukakan untuk aku. Iftah lana, maka bukakan untuk kami. Ya. Kalau keselamatan, ya Salim, ya Salim, salim al muslimin, salim di salim, ya selamatkan saya, selamatkan saya. Selamatan. Memanggil asma Allah itu akan kembali kepada yang menyebutnya. Ya. Jadi kalau kita menyebut ya Arhamar Rahimin, wahai memberi belas dan kasihan, maka Allah akan berikan belas kasih kepada kita. Kalau Allah sudah belas kasih kepada kita, apalagi makhluknya. Ya, sholawat, baca istighfar, memuji Allah, menyebut nama Allah. Ya, dan menyebut nama Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Sungguh nama-namaku itu adalah termuat di dalam asma'ul husna. Fad'uhu, maka berdoa kalian, berdoa kamu semua dengan menyebut namaku. Nah, dia perintah. Ya Hayyu ya Qayyum, kalau banyak urusan. Ya Hayyu Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, wa yang hidup dan maha mengurus. Ya, kita nggak bisa menyelesaikan urusan kita kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu. Kita yang dhaif, fakir, susah, nggak punya, kita lemah dan kita fakir. Hanya Allah yang maha kaya. Nah ya, salawat, istighfar, memuji Allah, menyebut nama Allah. Nah, kemudian yang ketiga, baru kita doakan siapa? Orang tua kita. Minta ampunkan dosanya. Istri-istri kita, anak-anak kita, ya. Siapa lagi? Saudara-saudara kita. Siapa lagi? Orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa lagi? Tetangga-tetangga kita. Siapa lagi? Muslimin wal muslimat saudara kita yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Kita doakan, ya. Dengan mendoakan mereka, insya Allah kalau ada alhamdulillah kita yang jelek, mungkin kita pernah menyakiti sebulan, kita doakan ampunan untuk dia. Insya Allah orang itu akan ridho kalau sudah meninggal. Kalaupun belum meninggal, Allah akan ridho. Kita akan dimaafkan atas kesalahan sudah kita lakukan kepada si fulan. Allah maghfir dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbana wa jibadina wa juriyatina wa akhina wa utina wa qaribina, ya, wa jironina wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa ibu bapakku, dosa istri-istriku, dosa turunan-turunanku, anak cucuku, doa orang-orang yang dekat kepada aku, doa tetangga-tetanggaku, doa muslimin doa muslimat yang hidup maupun yang telah mendahului aku. Kalau kita pada nyakiti si fulan itu mati, kita belum minta maaf kepada si fulan, itu akan dihambatan terkabulnya doa kita. Faham? Tolong insya Allah ya, diingat-ingat ini untuk pelajaran. Karena kita majelis ilmu. Insya Allah orang yang meninggal itu akan ridho. Ya Rabb, si fulan telah mendoakan aku ridho atas kesalahan yang dilakukan kepada aku. Nah, gitu kan tujuannya.
Yang kedua, bisa jadi doa kita akan terhambat karena ada ahli maksiat. Siapa ahli maksiat? Bisa istri kita, bisa anak kita. Kita menjadi tengah malam sementara anak kita nonton film biru atau melakukan hal maksiat, nggak tahu kita. Kita menjadi tengah malam sementara mungkin saudara kita tidak ingatkan, saudara kita biarkan terlena ada perbuatan maksiat. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Kita berdoa kepada Allah, bisa jadi tetangga kita maksiat, Allah akan ajab tempat kita karena ada tetangga kita bermaksiat. Sementara kita diam saja, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar karena takut atau karena hal kita tidak tahu, maka kita mohon doakan. Bisa jadi orang dekat dengan kita, pegawai kita, sahabat kita, supir kita, ataupun siapa saja orang dekat dengan kita melakukan maksiat, itu akan terjadi terhambat jadwal kita. Jadi jamaah rahimakumullah, setelah kita memohonkan ampun untuk diri kita, orang tua kita sebagainya, ya kalau sendiri, ya kalau sama-sama wajwatina, ya istri kami. Kalau sendiri istrinya wajawjati dan istriku. Ya, kalau satu istriku, kalau kita wajawjati istriku. Ya, kalau aku kan kalau dari satu wajwatina istri. Kalau sama-sama jama, pakai jama, isim jama ya. Jadi wajwatina istri kami ya. Nah, jadi mohon ampun. Nah, setelah itu baru kita minta. Ya Rabb, kalau sendiri as'aluka. Nah, makanya kita kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja keduanya. Ya, takut nanti salah makna, silakan jadinya kita ya. Ya. Jadi ada ustaz kiai keduakan Allahumma ini as'aluka salamatan. Kita kau aminin. Kalau yang ngerti diam saja. Ya Allah, saya minta kepada Engkau selamatkan iman saya. Tapi aminin diam saja. Iya, pelit itu kiai ya. Ustaznya pelit. Padahal bukan pelit, jangan tahu. Allahumma ini as'aluka salamatan bidin. Kita diam saja. Beres kok nggak diaminin, ya kamu doa buat diri kamu sendiri, jangan kamu doakan karena ngerti bahasa. Harusnya kan Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kami. Kalau sendiri Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa afiatan fil jasad. Wah, kita bisa ambil dilakukan saja. Kamu doa buat kamu sendiri, nggak bisa ambil. Ya. Nah, kira-kira kita ragu dengan kalimat doa yang kita panjatkan, lakukanlah dengan bahasa kita sendiri. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa apa saja. Yang penting ketika kita berdoa, kita bisa hadir hati. Apa itu hadir hati? Merasa yakin bahwa kita sedang berbicara dengan Rabb kita. Merasa yakin Allah mendengar kita. Itu kan syarat doa. Syarat doa ini ketika kita minta kepada Allah, kita hadir hati merasa Allah mendengar kita, Allah melihat kita, menyaksikan kita, ya. Allah mendengarkan kita. Nah itu penghayatan seperti itu yang penting. Itu namanya khusyuk. Makanya saya kalau berdoa menutup mata supaya apa? Supaya tidak terlihat apa-apa yang menjadikan terganggunya khusyuk kita berdoa. Kalau sholat tidak boleh tutup mata, tapi kalau berdoa boleh. Karena ketika mata kita tertutup, mata batin kita terbuka. Kalau sholat tidak boleh, ya, tidak boleh menutup mata, ya, tidak boleh. Kalau berdoa boleh kita tutup. Hadirkan hati kita, Allah mendengar kita, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita. Ya Allah, tolong saya, ya Allah. Saya ini hamba-Mu yang wahid, yang lemah. Ya Allah, yang bergelimpangan dosa. Ya Allah, saya ini hamba-Mu yang bodoh. Rendahkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hanya kita. Yang terakhir, tutup kembali dengan puji-pujian, muji kembali kepada Allah dan berserah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil dan sampaikan salam kami kepada Nabi kami beserta keluarganya dan segala bagi Rabb. Engkau wahai ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, seluruh sekian alam semesta. Nah, tutup. Insyaallah Allah akan kabulkan hajat kita semua, doa kita semua. Amin. Nah, wasilah dan doa itu ada hubungannya. Maka lakukanlah wasilah itu ya dengan amal-amal soleh yang kita lakukan apa saja dan boleh kita minta
ya, dengan amal-amal sholat kita. Tetapi cara mintanya walaupun pakai bahasa Indonesia, tetap prosedurnya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad mungkin bisa kalau itu semua kan, nggak mungkin kita nggak bisa ya. Nah, lebih bagus lagi pakai apa? Salat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Astagfirullahaladzim. Gak bisa istighfar biasa saja. Astagfirullahaladzim. Pakai Allah, bukan pakai jim. Ada para baca Astagfirullahaladzim. Pakai Allah, maknanya jim dan langsung akan berubah. Al-Azim, Astagfirullahaladzim. Atau ya Allah ampuni dosaku. Kalau gak bisa istighfar. Ya, kemudian segala puji bagimu ya Allah. Puji Allah. Ya Arhamar Rahimin. Bisa dong kalau mau menyebut nama Allah yang gampang. Ya, oleh Hai Dosa, ya, apalagi ya Latif kebanyakan deh, ya Latif, ya Wah yang Maha Lembut, Utupina ya Latif, ya Alim, ya Khabir, berlaku lembut terhadap kami, berlaku lembut kepada kami ya Rabb. Nah, setelah menyebut asma Allah SWT, baru ya Allah ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, dosa istri-istriku. Kalau dosa dari istrinya sendiri, dosa istriku, ya, dosa anak-anakku, dosa cucu-cucuku, dosa saudara-saudaraku, dosa orang-orang dekat dengan aku, dosa tetangga-tetanggaku, dosa muslimin wal muslimat. Beresin depan kita. Ya Allah, aku punya hajat, aku punya kebutuhan. Ya Rabb, aku sedang galau gundah gulana. Maka angkatlah kegalauan tersebut. Kalau dalam bahasa Arab ada ya, falid khami wal ghami. Farjan ajilan, maka keluarkanlah kami dari kegalauan dan kegundah-gulanan. Farjan ajilan secepat-cepatnya ya Allah. Nah, beres semua kita minta kepada Allah. Kita Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad wa alaihi wasallam. Walhamdulillah ya Rabb, sampaikan juga salam kembali kepada Rasulullah beserta keluarganya, para sahabatnya, para keluarganya, dan matur puji Engkau wahai Tuhan alam semesta alam. Beres. Itu namanya kriteria doa. Saat itu tadi cara doa, ya, cara doa. Jadi kita di sini bukan hanya zikir, tapi kita tanya. Sekarang saat doa, waktu atau saat kapan kita berdoa. Banyak tapi yang dikategorikan oleh ulama-ulama hikmah 7 saat ini ketika berdoa. Yang pertama setiap pada sholat, sa'atul ijabah. Ya, kedua musyafir. Nah, Ki Daud, siapa saja dari jalan berdoa itu ijabah. Ya, pada sholat, musyafir, orang sedang berpuasa, sekali sedang puasa, orang sedang puasa. Ya, kemudian selesai baca Quran atau zikir, doa. Ya, selesai baca Quran, bisa kita bacakan 1 juz, 2 juz, kita minta ya Rabb bibarakati qiraatul Quran. Allah dengan berkahnya kami baca Quran. Bimujizat Al-Quran, ikti hajatuna, ya Allah kabulkan hajat kami. Baca Quran. Ya, selesai baca Quran. Nah, kemudian kapan lagi saat berdoa? Qiyamul Lail tengah malam, pada duha, asar menjelang maghrib, terutama hari Jumat. Ya, hari Jumat itu asar menjelang maghrib itu saatul ijabah. Ya, berdoa saatul asar qabla maghrib, dari maghrib menuju isya. Itu saat-saat ijabah. Dan pada sholat yang paling utama itu dikatakan di dalam riwayat ketika sedang sholat Jumat. Ya, hari Jumat itu adalah syainul ayam, pada jadinya hari. Maka perbanyak berdoa pada hari Jumat itu. Terutama ketika imam sedang duduk di antara dua khutbah, itu di sana saat ijabah. Ya, imam duduk, barakallahu alaihi wal Qur'an azim, terus dia duduk, kita baca doa sama Allah. Ya, baca di situ sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang kalau imam yang paham suka memberikan kesempatan kepada apa imam juga berdoa. Ini kadang-kadang imam jadi imam nggak ngerti, ya, dia jadi imam sholat Jumat nggak ngerti, ya, dia nggak baca doa apa-apa, baru juga dulu udah berdiri lagi, baru Allah baru kita sholat dulu lagi ya. Nah imam makanya jadi imam terus pilih. Jadi imam masjid itu harus yang paham. Cuma sayang kadang-kadang imam itu cuma dilihat, oh bisa jadi imam. Kadang-kadang dia nggak ngerti juga, ya kriteria imam itu apa. Duduk di antara dua sujud imam ketika sedang sholat itu sa'atul ijabah. Kita minta apa yang pertama kita harus minta kepada Allah ketika itu.
Allahumma inni as'aluka husnul khatimah dahulukan. Ya Rabb, saya minta akhir hayat saya husnul khatimah, akhir hayat saya husnul khatimah. Karena manusia sukses itu adalah husnul khatimah. Ya. Kedua, Allah maghfirli wali rahamu kama rabsagira, ampuni dosaku dan dosaku dan bapakku. Ya. Kalau masih ada waktu imam, wajibati wajuriati. Wahina tidak kalau bisa. Nah, yang ketiga, Allah maghfirli bihalalika an haramika wa min bibalika man siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan bagian rezekimu ya yang halal. Itu doa untuk supaya kita jangan terlilit hutang-hutang dan pusing. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bini bifadlika man siwak, dan kayakan aku dengan fadilah dari kau ya Rabb. Kalau Allah doanya jamak, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bina bifadlika aman siwak, kita minta. Atau keburu ketika imamnya, karena imamnya mohon maaf, imamnya nggak paham, nah maka saat ba'diyah, sholat ba'diyah kita pada Jumat, sholat ba'diyah Jumat, sujud terakhir yang pertama oleh kita, sambil sujud kita minta kepada Allah Subhanahu. Nah pada sholat ya hari Jumat, pada asar jangan buang waktu. Banyak manusia tidak tahu, dia mikir bisnis, dia lupa segala sesuatu ada yang menjamin sukses adalah Allah Subhanahu. Di antara kesibukan kita, dagang apapun, buang waktu kita yang khusus buat Allah SWT. Sebab kita nggak bisa sukses tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa apa-apa. Ya, semua yang kita punya, siapapun yang sukses karena anugerah Allah SWT. Ya, sekalipun itu haram atas izin Allah. Wa syahidin Allah. Nah, yang pada sholat musafir itu berbanyak berdoa. Karena itu termasuk sa'atul ijabah ya. Nah sa'atul asyar pada asar maghrib menjelang isya. Nah insya Allah manfaat yang saya sampaikan malam ini, amin. Dan untuk diri saya, untuk keluarga saya dan mendengarkan semuanya, dan tidak ada hidup tanpa melibatkan Allah. Karena kita hidup di muka bumi ini atas anugerah dan izin Allah SWT. Maka jangan lupakan di dalam kehidupan kita ini, Rabb kita Allah SWT sebagai segala-galanya kita. Kita ada budak, kita tidak ada apapun, kita ada hina dina. Kalau kita lihat semua ada tubuh kita kotoran. Kalau kita lihat semua, kita banyak dosa. Tanpa rahmat Allah, tanpa cintanya Allah kepada kita, kita masuk neraka semuanya. Na'udzubillah wa tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi libatkan selalu dalam kehidupan ini adalah Allah SWT. Dua hal, wasilah ya, kemudian tata cara berdoa, sa'atul berdoa yang saya sampaikan malam ini insya Allah bermanfaat. Amin. Dan tolong kalau memang sudah tersimpan di dalam memori kita, dalam akal kita, dalam hati kita pengetahuan ini, manfaatkan dan gunakan. Insya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal. Barangkali itu bisa saya sampaikan ya. Insya Allah semua kita selalu mendapatkan bimbingan ya di dalam menjalani hidup di muka bumi ini, inayah, pertolongan, hidayah, petunjuk saudara Allah SWT ya di dalam mengarungi hidup ini. Jangan kata kita ini tersesat ya, karena hidup kalau sudah tersesat tidak ada kenyamanan, tidak ada kebahagiaan hidup ini. Kalau sudah tersesat hidup ini, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan batin. Karena bahagia yang hakiki adalah ketenangan batiniah. Ya, ketenangan batiniah. Insyaallah juga Allah menenteramkan hati kita. Amin. Ya, dengan apa? Dengan zikir-zikir yang kita baca. Dengan ingat kepada Allah. Allah bizikrillah tatma'in qulub. Sungguh dengan banyak mengingat Allah, hati kita akan tentram. Amin ya Allah. Mari kita mulai saja zikir kita pada malam ini ya. Dan alhamdulillah